Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas pola hidup terkait dengan berat badan kita, kemudian makan minum, dan juga ada BAB dan BAK. Kemudian ada juga terkait dengan suhu panas dan suhu dingin dan apa yang harus kita konsumsi. Nah, kita masuk kepada pola hidup secara sosial terkait dengan peran kita baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Yang pertama adalah hubungan antara orang tua dan anak, yang harus yin yang juga, harus seimbang juga. Bagaimana orang tua, orang yang lebih tua itu harus mengayomi, harus mengajari, harus membimbing anak, orang yang lebih muda, dan harus menyayangi dengan penuh kasih si anak atau orang yang lebih muda. Begitu juga si anak juga harus mengimbangi, yaitu harus menghormati, kemudian mematuhi, kemudian juga membalas kasih sayang dari orang tua, orang yang lebih dewasa. Seperti itu. Ada dua peran yang harus seimbang, peran orang tua dan juga peran anak, supaya tidak terjadi satu konflik, baik konflik secara internal, secara batin, maupun sampai ke yang eksternal. Jika orang tua terlalu mendominasi, anak akan tertekan, anak tidak diberikan satu ruang untuk tumbuh, menjadikan anak itu tidak percaya diri dan bahkan justru bisa menjadi pembangkang. Begitu juga ketika si anak ini terlalu bebas dan orang tuanya terlalu cuek, terlalu acuh tak acuh, itu juga akan menimbulkan dampak sosial yang tidak bagus. Anaknya menjadi anak nakal, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Akan seenaknya sendiri. Jadi harus ada dua hal yang diperankan oleh orang tua dan anak secara seimbang, secara yin yang, secara harmoni, seperti itu. Kemudian sama antara suami dan istri, antara kakak dan adik, antara laki-laki dan perempuan. Nah, maskulin dan feminim, laki-laki dan perempuan. Dua tokoh, dua peran yang berlawanan atau yang berbeda ini harus saling mengimbangi, harus saling setara dalam perannya sehingga terjadi harmoni. Si suami tidak perlu terlalu mendominasi, dirajakan. Begitu juga si istri yang kemudian kalau suaminya terlalu mendominasi, terlalu menekan, istrinya menjadi tertekan maupun justru bisa menjadi membangkang. Sama ketika hubungan antara kakak dan adik, siapa yang lahir duluan, siapa yang lahir belakangan, itu mereka harus saling melindungi, saling bisa memaklumi dan saling berbelas kasih. Begitu juga peran laki-laki dan perempuan, dua-duanya sama, dua-duanya setara, antara maskulin maupun antara feminim. Kita ambil seperti matahari dan bulan di alam semesta, dua-duanya harus ada dan perannya seimbang dengan porsinya masing-masing. Jadi harus ada kesetaraan gender supaya terjadi harmoni, terjadi yin yang, keseimbangan. Seperti itu. Begitu juga atasan atau bos dan juga bawahan atau karyawannya misalnya. Atasan itu membutuhkan karyawan, membutuhkan orang yang dipekerjakan, bawahannya. Begitu juga bawahan yang membutuhkan gaji dari atasannya, membutuhkan arahan dari atasannya. Dua-duanya harus bekerja sama secara seimbang. Seperti itu, supaya terjadi harmoni, jadi apa yang dituju itu bisa teraih.
kemudian diri sendiri dengan orang lain. Antara diri sendiri dan orang lain, yin dan yang haruslah seimbang. Artinya apa? Kita ya harus memikirkan diri kita sendiri dan kita juga harus memikirkan hak orang lain. Kita tidak bisa mau seenaknya sendiri karena kita dibatasi oleh aturan moral, nilai-nilai sosial, karena kita berhubungan dengan orang lain. Begitu juga orang lain ya tidak boleh seenaknya dengan diri kita karena dibatasi oleh hak-hak kita, yang mana kita antara diri kita, orang lain dengan kita harus saling seimbang, harus ada timbal balik yang sama, seperti itu. Jadi dalam tolong menolong pun kita harus kiranya memikirkan diri kita sendiri terlebih dahulu, apakah kita mampu untuk menolong, benar-benar menolong, sehingga diri kita juga tidak kerepotan ketika sudah menolong untuk orang lain, dan orang lain yang ditolong juga kiranya bisa memperhatikan apa-apa yang terjadi pada diri kita, supaya tujuan yang mau dicapai itu bisa teraih, bisa saling tolong maupun menolong, tolong menolong, ada timbal balik. Misalnya ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita hendak meminjamkan uang kepada orang lain, kita pikir terlebih dahulu kebutuhan atas diri kita. Jadi tidak menjadi people pleaser atau orang yang semua diiyakan, seperti itu, karena kita juga punya hak untuk menolak dan memikirkan kapasitas diri kita sendiri. Kalau kiranya memang uang kita cukup untuk dan bisa untuk kita pinjamkan untuk orang lain, ya kita pinjamkan dengan niatan menolong. Dan orang lain pun yang mau meminjam hendaknya harus mempunyai nilai atau rasa pengertian terhadap orang yang mau menolongnya itu, sehingga nanti antara utang piutang, pinjam meminjamnya itu bisa lancar dan tanpa kendala. Orang yang meminjam juga harus mempunyai rasa tanggung jawab, seperti itu. Bagaimana kalau kita mau menolong juga orang yang tenggelam, ya kita harus tahu SOP-nya, kita harus bisa berenang, kita harus memahami rescue atau penyelamatan di air dan sebagainya. Kita harus memikirkan keselamatan dari dua pihak, yaitu penolong maupun yang ditolong, seperti itu. Kita hapus terlebih dahulu karena sudah sangat penuh. Kemudian antara hubungan duniawi dan ukhrawi, atau kata lainnya adalah spiritual, itu juga harus yin yang, harus harmoni dan seimbang. Ketika kita mengejar dunia saja, maka akan terjadi kekosongan di dalam batin kita. Nilai atau sisi spiritual kita tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Begitu juga kalau kita hanya spiritual saja, hanya ibadah saja, kita sebagai manusia juga masih memerlukan duniawi, perlu makan, minum, dan perlu uang dengan bekerja dan berkegiatan yang lainnya. Jadi harus ada keseimbangan supaya harmoni, tujuan yang mau dicapai bisa teraih. Harus ada yin yang. Begitu juga ketika kita akan bertindak, maka kita memiliki dua pertimbangan antara logika dan juga perasaan. Nah, keduanya ini juga harus seimbang. Kita sebagai manusia harus memakai logika ketika hendak melakukan satu pertimbangan. Tapi kita juga sebagai manusia, kita mempunyai nurani, mempunyai perasaan yang juga perlu kita libatkan ketika kita hendak melakukan sesuatu apapun. Jadi harus ada keseimbangan. Ketika logika tidak seimbang dengan perasaan, perasaan tidak seimbang dengan logika, salah satunya terlalu berlebihan, itu maka akan menjadikan ketidakseimbangan dan penyesalan di kemudian
hari. Seperti itu. Oke, saya kira untuk pembahasan terkait keseimbangan pola hidup, pola pikir dan pola-pola terkait dengan yin yang dalam kehidupan kita, sisi-sisi kehidupan kita sudah cukup, dan akan kita lanjutkan pada materi-materi terkait dengan yin yang berikutnya pada video-video selanjutnya.